Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ilaihi ya'ulu kullu syai'in bisamadaniyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil awwalin wal akhirin. اللهم صل على سيد الوجود اللهم صل على سيد الأرواح اللهم صل على سيد ولد آدم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Para guru, buya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, para umara, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang paling spesial, alhamdulillah hujan lendak turun. Syukur. Kalau si tungkah hujan babayu, langsung gelap, langsung bak kabut. Ya. Kabut ya, 5 meter sudah susah lihat. Insyaallah malam kini kita akan membahas mengenai ikhtilaf, perselisihan yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah ada perbedaan di zaman Nabi? Nah, nanti dijawab di situ. Karena beberapa kawan-kawan beranggapan pemahaman itu cuma satu, padahal pemahaman itu beragam. Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk guru-guru kita khususnya Abu Ya Syekh Yarman Nur. Jadi nanti itu kami sudah usulkan, tapi terserah deh Buya, ganti gelar ustadz menjadi syekh. Beliau itu syekh ya. Kami belajar kepada kakak kelas atau kawan gitu ya. Umur tahun berapa beliau wafat? 2008 umur. Oke, berarti seumuran dengan Buya Hasan Basri yang itu ya. Ya berarti ada kelasnya Buya Hasan Basri Jalil. Bahkan mungkin murid ya tuh. Ya murid itu ya. Kami berguru kepada Buya Hasan Basri Jalil. Buya Hasan Basri Jalil dalam thariqat seperguruan dengan beliau. Ngambil dari Syekh Muhammad Kanis yang ada tarbiyahnya setelah simpang Betua 4. Tuangku Betua. Tuangku Tuah. Dulu Buya Hasan Basri Jalil Datuk Sati Piladang berhikayat kepada Ambo. Kami setelah selesai belajar di madrasah tarbiyah, jadi beliau itu pindah-pindah. Pertama kali beliau belajar kepada Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pindah ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pindah ke Syekh Zakaria Al-Baisati dan Syekh yang jauh. Jadi beliau mendapatkan 4 guru besar. Tapi untuk kaji tauhid tidak ada satupun yang memuaskan beliau. Bukan berarti para guru tadi tidak alim, tetapi persoalan yang dipikiran Buya Hasan Basri Datuk Sati tidak terjawab oleh para guru itu. Mungkin karena Buya Hasan Basri terlalu kritis. Usut punya usut, ternyata beliau memang murid dan anak seorang syekh namanya Syekh Jalil. Beliau Buya Hasan Basri Datuk Sati mengatakan kepada Ambo tahun 99 atau 98. Sudah reformasi. Apa kata beliau? Dulu kami hampir meragukan Allah. Padahal belajar aqidatul awam. Allah wujud kidam baqa. Sebab
tidaklah kitab-kitab dan pembahasan itu membuat ada rasa keterhubungan kalbu dengan Allah. Lah baca kitab kunyangnya lah banyak. Tapi setelah baca kitab, bakok rasa bertuhan tu nak ada juga. Rasa baca kitab lain. Di kitab disebutkan Allah wujud, kidam bakok. Tapi rasa wujud tu bakok nak ada di dalam diri. Akhir beliau kelimpungan, datang ke guru macam-macam. Terakhir beliau datang ke Syekh Jamil Jauh. Ingin bertanya, wahai Tuan Guru Syekh. Waalaikumsalam. Ajarkan aku cara merasakan wujud Allah. Disitulah gurunya kemudian terkejut. Kalau itu yang engkau minta, gurunya ada di dekat rumah aku. Murid beliau juga, namanya Syekh Muhammad Kanis. Muhammad Kanis itu murid dari Syekh Jamil Jauh. Syekh Jamil Jauh itu terkenal ahli usul dan mantik, begitu juga akidah. Tiada satu persoalan akidah pun kecuali selesai oleh mantik beliau. Tapi pertanyaan Abuya Hasan Basri lain daripada yang lain. Dulu orang manggil Oyah. Oyah. Jadi bagaimana cara merasakan Allah itu hadir di kalbu? Terdiamlah Syekh Jamil Jauh kemudian menunjukkan isyarat. Kalau itu yang engkau mau, tidak jauh dari rumahmu ada seorang syekh murid Ambojuo, namanya Syekh Muhammad Kanis. Belajarlah ke beliau. Kiranya Abuya Hasan Basri Jalil orang Piladang, mengaji ke Tobek Gadang, mengaji ke Agam, Canduang, mengaji ke Malalo, mengaji ke jauh. Jawapannya bukan di Ilie, bukan di Mudiek, bukan di Timur, bukan di Barat. Kira ndak jauh dari Piladang, kan ndak jauh dari Piladang tu. Ya ndak. Kami dulu hampir setiap minggu, setiap Selasa malam Rabu datang maghrib atau isya, pulang jam 2 dengan ayahanda, ya. Malu ayah waktu menyuruh beliau mencari sudut untuk bisa berhisap kayaknya, ya. Dulu, ya, dan beliau menyaksikan. Di situlah kami dapat kisah-kisah kalam-kalam penting mengenai Ahlus Sunnah. Pertama kami datang di situ, Bapak Ibu, pertama kali beliau memimpin sholat. Ba'da sholat isya ada tahlil. Jadi kalau jalur tariqat dari Syekh Abdul Qadim Balubuh, sudah sembahyang isya, maghrib, tetap ada tahlil. Tapi kalau jalur barula, cuma subuh dan maghrib. Tahlillah beliau. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Umur waktu itu mungkin baru 12 atau 13 tahun. Apa yang terjadi? Ketiga kalinya beliau mengatakan la ilaha illallah, hilang. Padahal Ambo belum talqin sama beliau. Baru sembayang pertama kali sudah sembayang. Hanyut di situ. Asiknya bukan, tidak ada kalimat yang bisa membahasakannya. Manisnya sangat manis, nikmatnya sangat nikmat. Tahu-tahu baru sadar, uranglah selesai sembahyang sunat. Di orang lain dianggapnya kami lolok, padahal kita sedang melelang buana dengan kalimah Allah itu. Itu karomah Abuya Hasan Basri Jalil. Belum kami ditalkin, kami sudah hanyut. Ya, itulah kelebihan beliau. Ya. Pas ditalkin biasa, kalau tahu. Itu Abuya Hasan Basri Jalil. Beliau seperguruan dengan Syekh
Jadi ustadz adalah ustadz guru TPA kalau di Indonesia. Kalau di kampus al-ustaz profesor. Ya, tapi kalau di kita ditulis Abu ya Syekh. Abu ya Syekh. Kita hormatilah. Gelar itu penting. Supaya ada takzim nanti orang-orang belakangan ketika membaca dan berziarah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ambo melihat ada TK tadi, TK Muhammad Jamil, ya. M Jamil. Sahih. Gimana? Syekh Muhammad Jamil. Lain tahu Bapak Ibu, kalau ilmu beliau lah pindah ke Ketunan Ampek. Lah pindah ke Andaleh, lah pindah ke Mungka. Di sekolah do orang mengamalkan kaji beliau. Jadi TK-nya lumayan, untunglah dikenang je beliau. Syekh Muhammad Jamil tu berkawan dengan ulama di Mekah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Ya, siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Kalau pengajian tuh handphone tuh dimatiin selepas. Ambo dari pagi belum buka handphone. Matiin lah handphone. Turun rahmat painya lihat. Syekh Muhammad Jamil kalau masalahnya banyak, beliau berkirim surat ke Mekah ke kawannya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Hebat enggak tuh? Kami punya bukunya. Dapatnya dari Maninjau. Itu kemudian tulisan itu dicetak. Masih tulisan tangan kemudian dicetak. Situ ada permasalahan robito, permasalahan amalan tahlil, zikir, ziarah kubur, macam-macam. Ternyata Syekh Muhammad Jamil itu di Painan ada muridnya. Di Painan itu disebut beliau itu alim allamah, orang yang sangat alim dan malim. Syekh Muhammad Jamil. Kita kemudian telusuri siapa Syekh Muhammad Jamil itu. Ternyata beliau berguru kepada Syekh Muhammad Tahir di Barula. Kini suraulanya di Masjid Taqwa. Tapi orang situ tidak tahu lah. Siapakah sebenarnya Syekh Muhammad Tahir? Syekh Muhammad Tahir itu berguru dulu waktu di Mekah, bahkan ketika di Simabua. Dulu di Simabua Batu Sangka ada seorang syekh dari Simabua lama di Mekah, nulis kitab pakai bahasa Arab, namanya Syekh Ismail As-Simaburi. Beliau punya murid, satu-satunya murid yang tertulis namanya di kitab, Syekh Muhammad Tahir Barula. Barula itu masuk mata. Saya setuju. Ulama lain. Al-Barulai. Cerdasnya Syekh Muhammad Jamil itu diambil mantulah sama Syekh Muhammad Tahir. Kisah itu kiranya kisah kedua kali, ketiga kali terjadi dalam silsilah zikir Naqsyabandiyah. Dulu Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband yang mengajarkan suluk zikir qalbu, itu beliau menikahkan putrinya dengan muridnya Syekh Alauddin Al-Attari. Bahkan beliau Imam Bukhari itu berguru kepada seorang syekh, dinikahkan juga dengan putri guru itu. Jadi dulu begitu cara Buya itu maike. Kadang-kadang tak turun ke anak, turun ke minantu. So anak kedua ada anak pemikiran, ada anak rohani. Ada cek lain, ada anak jasmani. 3. Kalau belajar kitab tu anak pemikiran tu. Sekolah tinggi-tinggi itu anak pikiran. Anak intelektual. Tapi kalau ngaji zikir, belajar ma'rifatullah, itu namanya anak ruhani. Kalau awak apaknya anak tu inyo punya amak, amaknya bini awak.
Itu namanya apa? Anak nasab. Anak nasab. Tapi anak nasab tidak berlaku di surga. Tidak berlaku di padang mahsyar kecuali beriman. Yang berlaku di alam sana adalah anak ruhani. Doktor, LC, MA berlaku cuma paling sampai di ijazah, sampai kertas. Tamatan tarbiyah, tamatan santren itu berlaku sampai kertas. Tapi kalau anak rohani itu sampai dibawa ke alam lain. Nah, disitulah perlu mengenal guru. Abuya Syekh Yarman Nur bin Muhammad Nurin, beliau sempat berguru ke Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis itu kata orang dulu, kalau ingin belajar ilmu tasawuf, belajarlah kepada Syekh Muhammad Kanis. Kalau engkau ingin bersuluk, suluklah di Belubus, Syekh Abdul Qadim. Jadi kiranya orang kau dua bakawan, tapi kemudian Syekh Kanis merendahkan hatinya dan berguru kepada Syekh Abdul Qadim. Secara kealiman lebih alim Syekh Kanis, tapi secara ketajaman kalbu lebih tajam Syekh Abdul Qadim. Begitulah orang dulu mau berguru, bertukar ilmu. Betullah kata ulama dulu, tidaklah betul-betul orang itu ulama sampai berguru kepada orang yang lebih tua atau kawannya atau yang lebih kecil daripadanya. Itu terjadi di guru kita. Abuya Hasan Basri Jalil, beliau punya sanad ke Syekh Kanis Belubus. Tapi Syekh Muhammad Jamil, beliau langsung dari Syekh Muhammad Tahir dan juga Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi jalur tarekat beliau dua. An Syekh Muhammad Tahir, an Syekh Sulaiman Zuhdi. Tapi di silsilah hanya disebutkan satu. An Syekh Muhammad Tahir. Dari gurunya Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu barulah tu dulu ya, mewasiatkan kepada mantunya untuk datang ke Mekah dan bersuluk kembali di Mekah. Nah, itulah hasilnya. Dan di kitab itu orang Mekah nyebut-nyebut nama-nama wilayah di negeri kita, kabupaten 50 kota. Disebutkan Syekh Ahmad Thayyib yang anti zikir, itu disebutkan, anti tahlil, segala macam disebutkan. Bapak Ibu yang makan Allah, dulu ada kejayaan ilmu. Dan negeri Situngkah sempat dijejaki oleh wali-wali itu. Beliau yang bernama Syekh Muhammad Jamil, Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Jamil, gurunya banyak, muridnya pun banyak. Di Paga. Cuma waktu kami datang ke situ, banyak kain yang dijemur di situ.